taruh tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dengan zaman sekarang ya saya, dengan pacaran ya, eh, tentulah banyak mudorotnya gitu ya. Ya. Selama anak Najor ya, alhamdulillah orang tuanya udah pada mengerti gitu. Jadi sebelum mereka mulai, mungkin mereka udah menjelaskan ke orang tuanya bahwa taruh tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dengan zaman sekarang ya saya, dengan pacaran ya, tentulah banyak mudorotnya gitu ya. Ya, kayak gitu. Jadi mereka tahu mana yang baik untuk mereka, mana yang buruk gitu ya. Nah, jadi sebelum taruh tuh mereka juga udah kasih tahu ke orang tuanya kayak gitu. Mungkin ada yang kurang lebih paham. Nah, Ana jelaskan ketika najot. Kayak gitu, Ustaz. Jadi insya Allah kedua orang dari orang tuanya udah paham tuh. Kayak gitu, Ustaz. Berarti selama ini, selama proses belum mendapatkan orang tua yang belum paham tentang masalah ta'aruf ya, rata-rata ya? Insya Allah semuanya sudah paham. Mungkin paham, ya? Tidak, ya ada yang baru sedikit mungkinnya kayak gitu ya, Anda jelaskan kayak tetap gitu lah ya, artinya harus ada pemahaman dan edukasi ya. Masya Allah. Ini menarik juga nih Kang Asep, ketika ta'aruf yang jadi permasalahannya atau yang jadi kita dalam mengedukasi setiap pasangan yang sudah ta'aruf, misalkan anggap sudah jadilah menikah lah, apakah Kang Asep sama istri itu lepas, ataukah ibaratkan kalau sudah nikah tetap juga dipantau atau gimana? Kan posisinya kayak gini kan, yang namanya maintenance, yang namanya betul-betul maintenance itu lebih kepada pemeliharaan ya, bukan pemeliharaan, betul. Artinya dari sana bahwasannya kan kalau kita udah menjodohkan, wah alhamdulillah nih, itu tugas kita udah selesai nih misalkan. Tapi kan ada juga ibaratkan Kang Asep katanya, kan saya udah ta'aruf nih, kemudian ternyata kok beda sih dengan sebelum kita, artinya sebelum kita nikah, tetapi setelah nikah kok kayak gini nih. Ada nggak kayak gitu ibaratkan sampai ke sana? Belum ada gitu. Tapi Ana ya masih suka komunikasi dengan mereka. Insya Allah gitu. Kadang ada yang suka main bareng sama anak kayak gitu. Terus pertama sekarang kan anak punya anak juga ya, baru punya anak. Nah, mereka juga belajar sharing gimana gitu. Kayak gitu tadi. Alhamdulillah selama ini belum ada gitu ya. Ya mudah-mudahan dijauhkanlah dari hal seperti itu gitu. Masya Allah nih, menarik juga nih yang tadi. Makanya untuk teman-teman nih yang penasaran tentang konsep ta'aruf, kemudian yang ingin juga, insya Allah nih Kang Asep kita ini adalah sebagai fasilitator untuk masalah ta'aruf ya, insya Allah. Dan mudah-mudahan sebagai jalan untuk setiap orang yang ingin atau menuju jalan ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Nih, Kang Asep, yang tadi saya penasaran kembali tentang kegiatan Kang Asep di sini adalah bahwasannya boleh dong sekarang materinya adalah, kan Kang Asep sendiri adalah sebelum mengenal tentang ta'aruf ada proses untuk hijrah ya. Artinya boleh dong saya tahu sedikit tentang hijrahnya, meskipun tidak mendetail, gimana perjalanan hijrah Kang Asep sehingga punya keinginan sampai ibaratkan tadi tentang konsep ta'aruf tadi, gimana nih cerita hijrahnya nih? Awal anak hijrah itu tahun 2016 akhir. 2016 akhir. Nah, 2016 akhir. Masa yang dihadapi pada waktu masa sebelum hijrah gimana nih? Waduh, gimana ya? Banyaklah yang namanya dulu ya belum tahu tentang contohnya sekarang jam ta'aruf pacaran gitu. Karena dulu juga pernah ngalamin yang namanya pacarannya karena anak belum tahu gitu. Nah, karena sekarang sudah tahu ya, buat teman-teman sekarang usahakanlah jangan pacaran gitu ya. Ada yang lebih baik ketika menjemput jodoh juga kayak gitu ya. Maka bahkan lebih Allah berkahi dan ridhoi gitu ya jalannya. Bukan setiap pernikahan Allah berkahi gitu ya. Tidak sampai ada yang menikah
mulai pacaran tidak diberkahi. Ya mungkin ya dalam alurnya beda aja kayak gitu ya. Jadi anak itu awal 2016 akhir mulai hijrah, ikut kajian sama teman masa kecil anak di daerah rumah ada gitu. Dulu 2016 akhir kajian bareng kayak gitu sampai mulai 2017 anak tuh masih kerja di daerah Cikarang ya. Nah itu anak masih Cikarang dekat Tangerang itu, dekat Bekasi ya? Iya dekat Bekasi. Anak dulu sampai hampir bela-belain 1 minggu. Satu minggu itu anak pulang ke Bandung hanya untuk ikut kajian gitu ya, untuk belajar kayak gitu. Terus mulai masuk 2018 anak mulai ikut belajar tahsin gitu ya. Tahsin anak mulai 2018 awal tahsin. Dulu sih sempat 2017 pengen ikut tahsin tapi nggak bisa, waktunya kurang jauh sama kerja di Cikarang gitu. Tapi itu mindset saya salah. Nah saya rubah, saya usahakan untuk bisa gitu meskipun saya kerja di luar kota. Alhamdulillah di situ Allah berikan kemudahan ya, karena setiap minggu pulang pergi ke Bandung tiap akhir pekan untuk belajar tahsin. Karena belajar tahsin di pusat studi Quran Pusdiku ya. Alhamdulillah anak sekarang belajar di sana udah 2018 akhir mau jalan 2 tahun. 2020 akhir tuh 2 tahun ya. Alhamdulillah anak selama belajar tahsin sekarang udah diberi amanat juga untuk jadi pengurus gitu ya. Sebelumnya sih anak awal-awal jadi pengurus tuh jadi wali kelas tuh bagian impak bulanannya kayak gitu. Sampai saat ini pun anak masih gitu ya untuk jadi pengurus maupun tahsinnya juga anak. Untuk jadi pengajar anak belum, karena anak masih di mahir 1 kayak gitu Ustaz. Terus dari situ anak tahsin, terus anak ikut komunitas berbagi. Terus dulu itu komunitas berbagi yang awal-awal itu 2018 anak ikut komunitas berbagi yang namanya Share Togetherness. Nah itu berbagi kadang waktunya itu setiap Sabtu pagi. Nah kadang Sabtu malam anak berbagi untuk tuna-tuna wisma di Kota Bandung kayak gitu. Dari situ anak punya banyak teman untuk yang saling benar-benar menguatkan gitu ya dalam proses hijrah anak sendiri gitu ya. Sampai anak sekarang ketemu dengan komunitas sahabat hijrah yang emang basisnya mereka itu orang-orang yang awal-awal hijrah gitu ya. Nah di situ kita bareng-bareng untuk istiqomah dalam hijrah gitu ya. Alhamdulillah Allah istiqomahkan sampai sekarang gitu ya. Meskipun mungkin masa lalu saya dulu gitu ya kurang baik, mungkin sekarang jadi alhamdulillah lebih istiqomah gitu ya. Nah setelah itu 2018 anak insya Allah pertemukan dengan jodoh anak gitu ya. Tanggal di 2018 akhir anak menikah Ustaz. Sampai alhamdulillah sekarang diberikan baru 1 anak ya, yang anak akhwat ya. Sekarang usianya mau jalan 8 bulan ya, Masya Allah. Itu menjadi tabungan surga kita insya Allah. Jadi sekarang bagian saya berjuang mendidik anak saya, membesarkan anak saya gitu. Alhamdulillah. Dulu pun waktu saya proses mencari jodoh ya istri, anak dulu juga
Jangan lupa bagi teman-teman study bersama untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini sehingga channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semuanya.